Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Dela Puspita dengan NIM 24004771. Selanjutnya bab 5 yang berjudul tentang organisasi pembelajaran atau learning organization. Apa organisasi belajar atau what is the learning organization? Organisasi pembelajaran berkebutuhan untuk mencapai maksud suatu pertanyaan, mencari-cari teori, dan mencerminkan mereka. Anggota organisasi harus didukung untuk menghadapi tantangan tradisional dalam membuat dan menjalankan peningkatan. Pada abad ke-21, perubahan semakin pasti dan cepat. Organisasi dan teknologi mempengaruhi organisasi dan memaksa organisasi untuk berubah agar dapat bertahan dan berkompetisi. Organisasi dengan tingkat penyesuaian tinggi dapat bertahan hidup di lingkungan yang cepat, milenium baru, teknologi yang sangat maju dan berkembang. Organisasi harus terus belajar beradaptasi agar lebih cepat sesuaikan dengan kemajuan terhadap perubahan lingkungan dan untuk dapat terus bertahan. Belajar dalam organisasi menjadi suatu hal yang penting dan kritis. Evolusi ini tidak terjadi dengan sengaja, tapi dibangun melalui pengalaman dari waktu ke waktu dari para manajer dan pemimpin yang memahami pentingnya organisasi belajar atau LO, serta mendorong untuk mengimplementasikannya. Mengapa organisasi belajar menjadi penting? Tuntunan organisasi sekarang ini menuntut pembelajaran disampaikan dengan kecepatan yang lebih besar, tetapi dengan biaya lebih sedikit dan tempat kerja lebih efektif, tenaga kerja yang mobil. Isu krusial yang dihadapi perusahaan saat ini adalah reorganisasi, restrukturisasi, dan rekayasa ulang untuk akses, bukan hanya bertahan untuk hidup. Untuk melakukan dan mempertahankan keunggulan kompetensi dalam lingkungan baru, perusahaan harus belajar lebih baik dan lebih cepat dari keberhasilan dan kegagalan. Organisasi perlu terus mengubah diri untuk menjadi organisasi belajar, menjadi tempat di mana kelompok dan individu sebenarnya terlibat dalam proses meningkatkan pembelajaran baru. Belajar adalah jantung dari kegiatan produktif. Sederhananya, belajar adalah bentuk dari tenaga kerja. Munculnya organisasi belajar atau konsep pembelajaran organisasi dapat ditelusuri dalam literatur penelitian pada tahun 1940-an dan pada tahun 1980-an. Beberapa perusahaan mulai dari potensi untuk meningkatkan kinerja organisasi, daya saing, dan kesuksesan pada 1980-an. Perusahaan menyebutkan bahwa belajar sebagai organisasi memang terbukti berharga bagi perencanaan strategi dan keberhasilan perusahaan dan telah membuat Shell mendapatkan keuntungan atas pesaingnya. Di pengembangan organisasi atau organizational development, untuk mematikan organisasi itu perlunya pengembangan organisasi lebih dikenal dengan organizational development. Manusia sebagai individu. Dua asumsi penting yang mendasarkan OD adalah manusia memiliki hasrat untuk berkembang dan kebanyakan orang tidak hanya berpotensi tetapi juga berkeinginan untuk berkontribusi untuk organisasi. Yang kedua, organisasi menerapkan OD harus berasumsi bahwa setiap organisasi dapat diterima dan diakui penuhnya oleh kelompok kerjanya. Dalam organisasi perlu ditumbuhkan keterbukaan agar para anggota organisasi dapat dengan leluasa mengungkapkan perasaan dan pikiran. Dalam keterbukaan, orang akan mendapatkan kepuasan kerja yang lebih tinggi, sehingga dengan demikian performance kelompok akan lebih efektif secara emosional. Psikologis, kepemimpinan merupakan produk dan interaksi sosial. Pada dinamika kelompok telah diterangkan bagaimana proses terbentuknya kepemimpinan dan juga telah digambar bahwa peranan pemimpin dalam dinamika kelompok memegang arti besar. Beberapa hal yang menyangkut seorang pemimpin sebagai berikut, yaitu peranan kepemimpinan, yaitu tiap organisasi memerlukan kerjasama antar manusia dan menyadari bahwa masalah manusia yang utama adalah masalah kepemimpinan. Yang kedua, dinamika kelompok, yaitu dalam dinamika kelompok mengetengahkan persyaratan pendidikan dalam kelompok. Maksudnya adalah seseorang dapat menjadi pemimpin asal dapat menentukan kebutuhan kelompok dalam rangka menjalankan pemimpinan yang untuk memiliki persyaratan dapat dilakukan dengan jalan melatih diri dalam kehidupan kelompok. Tiga, fungsi kelompok bagi individu, yaitu fungsi kelompok bagi individu adalah untuk memengaruhi kebutuhan kelompok dan
bukan satu atau dua orang anggota kelompok saja, akan tapi seorang masuk dalam kelompok biasanya disertai dengan harapan atau keinginan tertentu. Kebutuhan kelompok itu bukan jumlah dari kebutuhan masing-masing individu. Oleh karena itu sering terjadi persoalan ketidaksesuaian antara kebutuhan kelompok dengan kebutuhan secara perseorangan. Keempat, fungsi kepemimpinan itu dilakukan atau kegunaan sesuatu hal atau kerja suatu bagian tubuh, sedangkan fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok atau organisasi masing-masing, yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan bukan di luar situasi tersebut. Fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial karena harus diwujudkan dalam interaksi antara individu dalam situasi sosial. Baiklah, sekian bisnya apabila ada kata saya mengimangkan, kita biar selalu wabarakatuh.